Setiap orang pengen dibilang pinter. Pada dasarnya nggak ada yang mau dibilang goblok. Dan pastinya orang pinter maunya punya ponsel yang pinter juga dong. Ya, smartphone. Lalu apa jadinya saat orang-orang pinter sekarang malah beralih ke dumb phone alias ponsel goblok? Ya, zaman emang makin lama makin nggak ketebak. Dulu, saat kita memimpikan di mana kemudahan adalah segalanya, sampai semua kemudahan itu dibentuk jadi pengetahuan dan dijejelin ke dalam HP. Dan jadilah HP pintar alias smartphone. Tren smartphone di Indonesia sendiri diawali dari generasi Nokia yang punya OS Symbian, atau bisa dibilang Nokia kaya. Alias cuma bos-bos dan idola sekolah aja yang punya pada zamannya. Sampai terus BlackBerry masuk dan booming di sekitar tahun 2009. Lalu ada iPhone juga yang launch di 2007 tapi boomingnya di 2010-an dan 2010-an. Bersamaan dengan era-era Android awal. Ya, lo yang milenial atau mungkin Gen X paham lah dan udah ngelaluin zaman ini semua. Dari zaman HP yang bentuknya masih macem-macem kayak Nokia ketupat, kelontong, ketoprak, seblak, sampai jadi kayak anak panti lagi karya wisata yang bajunya sama semua alias bentuknya mirip semua. Kotak semua sekarang ya. Nah, tren smartphone sekarang ini udah bikin kita ketagihan. Malah banyak yang bilang kalau kecanduan smartphone itu lebih bahaya dari kecanduan narkoboy. Efek edik ini juga yang sebagian menyumbang penyakit mental health. Di saat kita selalu melihat kehidupan orang lain selalu lebih indah dari kita. Lo lihat si A beli mobil, lo panas. Lo lihat si B beli rumah, lo panas. Lo lihat si C kerja di perusahaan bagus, lo panas. Lo lihat si D punya bini cakep, lo panas. Padahal kan lo nggak tahu masalah mereka. Bisa aja si A beli mobil tapi ngutang. Si C kerja di perusahaan bagus tapi tertekan jadi budak korporat. Tapi yang orang-orang selalu lihat adalah sebuah utopia dalam sosmed yang bertolak belakang sama dirinya. Yang udah mah SDM rendah, pengangguran, mageran, mau nyerap bahan doang. Ya, tapi ternyata bukan cuma orang-orang dengan SDM rendah aja yang bisa depresi atau sekedar kecanduan sosmed. Orang-orang yang otaknya bener dan setengah bener juga mengalami dampak yang sama. Kecanduan smartphone bikin lo ansos. Contoh paling gampang adalah saat lo udah capek-capek persiapan kegiatan reuni sekolah 6 bulan sebelumnya. Di mana pada aktif semua tuh di grup sosmed. Pas ketemu malah pada main HP semua. Ya kalau gitu mah ngapain ya ada reuni ngumpul? Ya mending reuni aja di grup WhatsApp. Kayaknya malah lebih seru ya. Nah, dari beberapa dampak buruk smartphone inilah yang memicu beberapa orang di dunia yang sadar akan dampak buruk ini untuk mempopulerkan tren baru yaitu tren dumb phone yang tadi gue sounding di awal. Seperti namanya, dumb phone artinya ponsel atau HP goblok. Agak nyeleneh emang tren ini, dimana saat orang mau canggih-canggihan HP, ini malah goblok-goblokan HP. Tapi tren ini jadi keren loh di luar negeri. So, kalau lo masih nenteng iPhone kemana-mana, jangan songong dulu lo. Lo tahu nggak, lo itu nggak lebih keren dari orang yang nenteng Asia Hidayah. Ya, secara Asia Hidayah itu dumb phone ya. Nah, terus yang disebut dumb phone itu yang kayak gimana sih selain Asia Hidayah? Ya, intinya adalah yang HP-nya itu cuma bisa teleponan sama SMS buat fitur intinya. Ya, paling banter ada musik player lah. Jadi hiburan lo paling dengerin musik aja sama main game Snake atau Space Impact. Gen Z mungkin nggak paham ya apa itu Space Impact. Zaman gue namatin tuh seru banget dulu di Nokia 1100 anjir. Nah, tren penjualan HP goblok ini terus meningkat bulan demi bulan. Ini juga yang jadi salah satu kontribusi penurunan penjualan brand Apple di berbagai negara. Ya, selain dikeroyok HP-HP Cina pastinya ya. Tren dumb phone sendiri saat ini paling banyak di Amerika, Australia, sama negara-negara di Eropa. Tentunya nggak ada Indonesia di daftar ini ya. Karena Indonesia nggak perlu ponsel goblok. Soalnya mayoritas netizen kita kan udah goblok. Menurut Patrick Moorhead, pendiri, CEO, dan analis utama di More Insights and Strategy, penjualan dumb phone di Amerika Serikat yang sebelumnya cenderung stagnan, sekarang malah menunjukkan peningkatan. Setiap bulannya, puluhan ribu dumb phone terjual di negara tersebut. Dan tren ini diperkirakan akan berlanjut. Moorhead memproyeksikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, angka penjualan dumb phone di Amerika Serikat bisa meningkat sampai 5%. Di Eropa, menurut laporan dari Euronews, pangsa pasar dumb phone pada tahun 2003 naik sekitar 2 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, ABC News melaporkan adanya peningkatan penjualan dumb phone di Australia. Ya, walaupun nggak sebesar di Amerika Serikat dan Eropa. Peningkatan dumb phone di beberapa negara ini dipicu sama beberapa alasan. Yang pertama, kebutuhan akan detox digital. Sebagai respon terhadap kecanduan teknologi, banyak orang memilih buat melakukan detox digital. Ini buat menjauhkan diri dari internet dan smartphone yang bikin lo kecanduan plus memicu iri, dengki, prasangka buruk, dan overthinking. Yang kedua, keinginan buat lebih fokus. Dumb phone kan fiturnya terbatas ya.
Jadi penggunanya tuh bisa lebih fokus sama tugas-tugas dan kerjaan-kerjaan yang penting. Jadi ngurangin gangguan kayak tiap detik mesti ngecekin komen IG, berantem di komen lambe tura, dan sejenisnya. Ya intinya bisa mengurangi gangguan dari notifikasi dan aplikasi yang nggak penting-penting amat. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Beberapa orang memilih dumb phone karena kekhawatiran akan privasi dan keamanan data mereka di smartphone. Tuh, lo lihat ya, di negara-negara maju, keamanan privasi itu dijaga. Kalau di sini mah diumbar-umbar. 4. Nostalgia. Bagi sebagian orang, dumb phone membangkitkan lagi nostalgia sama era-era sebelum smartphone, yang mereka anggap itu lebih sederhana dan minim stres. Oh ya, karena tren dumb phone ini naik, sekarang malah ada dumb phone model baru yang layarnya udah touchscreen. Tapi ya, fiturnya tetap minim, kayak feature phone gitu. Nah terus, apakah tren dumb phone ini bakal sampai ke Indonesia? Kalau tren ini merebak di Indo, mah kayaknya bakal ngurangin angka pinjol sama judul dah ya. Kayaknya malah ponsel goblok bisa jadi detox buat banyak orang goblok di negeri ini. Tapi ya kayaknya nggak mungkin juga sih jadi tren di sini. Secara di sini malah kalau nggak ngomongin orang di sosmed, nggak nyinyir di sosmed, nggak maki-maki, ngatain orang di sosmed, malah bikin orang Indo makin stres. Soalnya banyak juga orang yang stres di dunia nyata, pelampiasannya itu ke sosmed, jelek-jelekin orang lain untuk menghibur diri. Nah kalau itu orang yang jelekin malah jadi stres gara-gara komenan lo pada seneng kan malah? Ya, jadinya kayaknya tren ponsel goblok ini nggak cocok deh buat kelakuan para netizen Indo yang goblok.